العلي العظيم الحمد لله والشكر لله Padaloni me panasay nania palahirangi tanda asukuru kataluri sisiarajanna fung Allah Ta'ala Nasabari pamasi marajana rengi afangin ringan nalu padari kemana Ritangana jama-jamata urusata kesibukata Pada kaki simata ruasiwi bolana fung Allah Ta'ala Nasabak dua talui fakkasiwiyah Mamuari fung Allah Ta'ala Natarima lempui sininna fakkaswiyata Sabak nasabari nari lolongangi urut karajana fammasewe Assalamakange rilino Assalewangange mati riasori mundinna Amin ya Rabbal Alamin Aku tofaru femeng sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada lonime simatappa megewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamu alayka ya Rasulullah Assalamu alayka ya Habiballah Assalamu alayka ya syafi' Allah Alhamdulillah bacata Angkani ritujunna babul hilmi wal anati wal rifqi Bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat berlapang dada Tenang tidak terburu-buru dan sifat berlemah lembut Nari sumpungina bacata Wa anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Inna allaha rafiqun yuhibbur rifqah Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi wa ma la yu'ti ala ma siwahu rawahu muslimun wa anha fawfole ripanguluta Aisyah radhiyallahu anha jadi kata ganti di sini kembali kepada Aisyah. Kenapa kembali kepada Aisyah? Karena urutan hadis sebelumnya Fanguluta Aisyah irampeh Sehingga pada hadis berikutnya ini tinggal disebutkan wa anha. Dalam ilmu bahasa Arab kalau kata ganti seorang wanita anha, kalau dua wanita anhuma, kalau banyak wanita anhunna, kalau seorang laki-laki anhu, dua orang laki-laki anhuma, kalau banyak orang laki-laki anhum. Kalau kita perhatikan untuk kata ganti dua orang baik laki-laki maupun perempuan sepertinya sama. Bagaimana cara membedakannya? Ya, cara membedakannya adalah memperhatikan konteks kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya bicara tentang dua orang laki-laki, maka ketika dibaca wa anhuma, anhumanya itu untuk kata ganti laki-laki. Kalau sebelumnya berbicara tentang Aisyah dan Fatimah misalnya, maka anhuma itu adalah untuk kata ganti perempuan.
Jadi sebenarnya bahasa Arab itu sangat mudah. Sangat mudah. Kurang lebih sama dengan matematika. Ya. Kalau matematika rumus angka-angka, kalau bahasa Arab ini rumusnya kata dan kalimat. Narik kuifahan nih kaidah-kaidahnya, insyaallah itulah yang akan menuntun kita untuk mendalami teks-teks yang ada. Walaupun tidak ada barisnya. Ya. Ya asal ya fala ni ko sini ro rumus-rumus naro, insyaallah mudah membacanya, mudah memahaminya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, majapuna Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauna sarif amma senania assalamaka, qala nafade Nabi tah, innallaha rafiqun, majapunna yarfung Allah taala maha lembut, yuhibbur rifqah, nafujilade fung Allah taala riasange kelembutan, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala unfi, ini gini gitu ifujir fung Allah taala, iwirengi sifat kelembutan, tidak diberikan sifat kekerasan dan tidak diberikan kecuali dengannya, yaitu sifat kelembutan. Rawahu Muslimun, yewe desae nafalele fanguluta Imam Muslim. Nariku mapuji ni fung Allah taala lori atanna, Allah akan memberikan sifat lemah lembut itu kepada hambanya. Iyana mancaji modalakna nabita nafake madakwah, mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, nasim fung Allah taala, nasaba famasena fung Allah taala, Allah memberikan kelembutan kepada Nabi, lintalahu, engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada umat. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, benenge nania benenge engkau Muhammad matar ghalizal qalbi, keras hati, tidak berlemah lembut, lam faddu min haulika, maka pastilah orang-orang yang ada di sekitarmu akan menjauh darimu. De nagaga to melo ta masallang biningi nabita makasarai. De nagaga to melo madepir nabita biningi nabita matuju ati matarra ati. Tapi malah sebaliknya, Nabi itu penuh dengan kelembutan.
ketika awal-awal dakwah Nabi di Makkah, hampir setiap harinya depan rumahnya Nabi, depan pintunya Nabi selalu ada kotoran, kotoran manusia, kotoran hewan. Ya, bagaimana caranya Nabi menyelesaikan masalah ini? Apakah Nabi marah, male bakul lampe napa nasapa itu angke jambar yeluk bolana? Ya, dalam sejarah tidak disebutkan seperti itu. Magami pale Nabi kotoran yang ada di depan rumah Nabi itu cukup dibersihkan, selesai persoalan. Dan itu bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali. Ya, bindingi kafang ide, tulis sesong karota, riolona bolata, yolona pintu bolata, kira-kira julimo per de to macai. Ya, odi jaji wek kasisa wek kedua. Yule mo pereng tapi nariko ganan ni wika tallu, ya aga na ho maka de nakanan ipapasak, ya ganan ni wika tallu isapa ni to yaro tuli jambang ni riolo bolata misalnya. Tapi Nabi tidak melakukannya itu. Nabi cukup membersihkan, selesai persoalan. Singkat cerita, ada tetangganya Nabi seorang Yahudi malasa. Ya. Ketika tetangganya ini sakit, yang pertama kali datang melihat, menziarahi, menjenguk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tempo na yewi Yahudi nisangi makade angkei Muhammad melolo masyara taliwa iselonna aga na ho makade wai nisangi ru Muhammad makade iya tuli jamba yolo polana. Tapi apa yang terjadi? Nabi menjenguk orang Yahudi ini, bahkan membawakan hadiah untuknya. Ya. Dan orang Yahudi ini minta maaf. Ya. Kotoran yang selama ini ada di depan rumah Nabi, ternyata pelakunya adalah orang Yahudi. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi memaafkan. Dan Yahudi ini bersyahadat di hadapan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Bindingi meter'i nabitta, maka tidak ada orang yang akan masuk ke dalam Islam. Contoh kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu manangi contoh termasuk kepada pendai-pendai, pendakwa-pendakwa, muballigh-muballighah atau lembaga-lembaga yang mengurus umat, termasuk nih pengurus masjid. Ya, pengurus masjid yang diberi amanah untuk mengurus masjid ajaga gafacecir. Ya, saya memperhatikan sebahagian pengurus masjid narik ko
hubungannya dengan kebersihan, ya rofat tujunna maka de kufurani facingi masigi aja naga gama dota ya. Jadi ketika ada orang yang datang dengan kaki yang kotor masuk ke masjid, macam ini aga na po makedewe silalono puri facingi pak magi tak dota ya. Kapan marah, kapan jengkel, tidak ada orang yang mau datang ke masjid. Nah lebih rengi sapa masih gileng, ya. Sebenarnya disinilah fungsinya tim kebersihan. Eko puri facingi na angkasi tautama marota ajena ifacingi sih. Ya, malahan pedeta tambah mi apalata. Kalau orang tidak mau masuk masjid lagi, itu artinya kerugian buat kita semua, termasuk pengurus masjid. Agak sabakna. Ya, kalau orang datang banyak. Kalau banyak orang datang masuk ke masjid, itu potensi celengan juga besar. Ya, boleh jadi hari ini tidak bawa uang, besok tidak bawa uang, minggu depan tidak bawa uang, tapi bulan depan ikupuri terima gaji. Ya, ia akan sisihkan gajinya sebahagian untuk masjid. Bahkan perlu berusaha sapa cara bagaimana caranya menarik orang masuk ke masjid. Ya. Baru-baru kejadian di tempat lain, ada orang yang masuk ke dalam masjid istirahat, dia niaya. Ya, nauzubillahi min zalik. Narekullisu ki lori sejarahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero ya sange masigi. Fungsi masjid itu bukan hanya untuk tempat sholat, bukan hanya untuk tempat berdoa, bukan hanya tempat untuk berzikir. Riwayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid itu multifungsi. Ya, masjid sekaligus juga tempat belajar. Masjid juga sekaligus tempat latihan tentara. Masjid juga sebagai tempat mengobati pasukan muslim yang terluka. Alhamdulillah sekarang ini megana pengurus masjid yang sudah menyadari pentingnya yang namanya manajemen masjid. Ya, sehingga sekarang ini di berbagai tempat ada masjid ramah anak. Jadi kongka anak-anak tama ya, niburangi cara bagaimana caranya anak-anak betah di masjid. Ya. Filosofinya adalah gimana nama tu anak-anak narik ko terbiasa tama masjid cinta masjid, insya Allah narik ko maraje matu itu nama tu pataru parekewi masjid kita. Ya,
karena hukum sunnatullah akan berlaku. Ya, tidak ada orang yang hidup selamanya, pasti ada regenerasi. Jadi ada masjid ramah anak istilahnya, fikih carana iro anak-anak ta nafujit tama masigi. Ya, jadi kalau ada yang berlari-lari di masjid, ada yang berteriak, ada yang main-main, jangan dimarahi. Melumi patuju, melumi bimbing. Nah, ada juga masjid ramah musafir. Ya, terutama masjid yang ada di tengah-tengah perkotaan. Ikongka umat salam lagi musafir di negara danana mah hotel, datanglah ke masjid. Ya, panitia masjid menyediakan kasur, menyediakan tempat tidur, bahkan menyediakan sarapan pagi. Magi nakoro supaya mega tahu lo mak beri jamak mundur di masjid. Pede mega tahu mak beri jamak di masjid. Pede mega tahu apalan atau fure mak sumbang masjid ke oko masjid. Ya, sekarang ini ada juga masjid ramah anak muda. Wah, mega tuh si anak muda puji lokoro masigi. Bicarana panitia menarik jamaah dari kalangan anak muda, neburangi kafe-kafe. Ya, kalau datang ke sana dilayani tehnya, kopinya, bahkan dilayani internet. Nah, ya, banyak anak muda yang datang, nareko narabi waktu sampajang, dia tinggalkan itu dan masuk ke dalam masjid. Marwani masjid. Ya, jadi ini perlu menjadi catatan di sisi ini iwiringi amanah sebagai pengurus masjid. Pikir carane ya rumah kita marua nasabak fak beri jama, marua nasabak dua telui kegiatan-kegiatan keislaman. Ya, seandainya menguru manengi pengurus masjid, targetnya seluruh pengurus masjid adalah nafapade toloi mak juma toloi mak beri jama. Ya, ini bukan hal yang mustahil. Iya ro toloi mak beri jama tidak bisa dibedakan antara sholat Jumat dengan sholat fardu sehari-hari. Bukan sebuah hal yang mustahil. Engkana dua telu masih sudah membuktikan ini. Ya, jemaahnya meluber. Ya, salah satu contoh masjid yang terkenal banyak jemaahnya, masjid yang ada di Yogyakarta ini, Masjid Joko Karian. Ya, kalau tidak salah namanya ya. Saya pernah datang ke sana. Ikwiri te lualuan na masigitna. Ya, ini masigita maskiraya tak pare-pare. Ya, boleh jadi lipat 3 kali besarnya. Ketelu fil lantak ya rumah sigi Joko Karian. Napa pada malupu na masigita mesti raya pare-pare. Ya, tapi apa yang terjadi? Iko mapan reasoi tidak kurang dari 1000 porsi makanan.
Dari mana uangnya itu? Dari jamaah, kembali ke jamaah. Ya. Jadi ukuni malah dasarnya boleh Nabi Nabi berlemah lembut kepada umat. Jadi ini pengurus masjid sebagai pelayan umat. Kita juga berlemah lembut. Jangan keras, apalagi kasar kepada jamaah. Nari kofale de tule berlemah lembut lori jamaah. Ya, mungkin ada jalan terbaik, maka de posisi tak bukan di situ. Ya. Sifat lemah lembut ini juga diperintahkan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa ketika mendakwahi Fir'aun. Izhabu ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Musa, Harun, lau koli ri Fir'aun taliwa-liwa ni Fir'aun makukuh dena na melo ya nasan ni alena kuah, tidak mendengar lagi saran dari bawah, bahkan nakai alena mancaji kuah. Tapi inggarangi faqula lahu qawlan layyina, dakwahilah Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Ya. Jadi yewe sifat lemah lembut, ucapan yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut itu sangat dahsyat. Ya. Sampaikanlah dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah. Jangan kasar, jangan keras. Nah, sabayero dia sange sifat lemah lembut dalam hadis berikutnya, wa anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu, rawahu Muslimun. Aga nasa nabitah inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Majapunnya yero riasange kelembutan, sifat lemah lembut, la yakunu fi syai'in, tengeng ke risidi sewa-sewa, illa zanahu, sangadinner itu napakan jakim. Nasyara andre guruta ilalanna yewe kita zanahu ay hassanahu wa jammalahu. Tengeng ke yaro riasange sifat kelembutan, risidi sewa-sewa, sangadinna mapedecing, mapakanjai. Wala yunza'u min syai'in, dan niade gaga sewa-sewa ri lega boleh ri sifat kelembutannya illa syanahu, sangadinna makasolang itu. Jadi dimanapun ada kelembutan pasti mapidecing, mancaji madecing ya roh lagi. Ya. Contoh, ya misalnya ya dalam sebuah rumah tangga, kira-kira ini ibu-ibu maga perasaan nareko iero ambo anata makasarai batin nama bicara
Dena Makassar bawa meterretui kira-kira maga perasaan. Ya, boleh jadi jawabannya wes teriski mingkeling Ustaz. Deni gaga ya sange nyamu narik kumakur modele. Igilingi kira-kira maga papena dinna idi ibu-ibu narik kuiro ambo anata memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan. Ya, mak bicara lori idi nasaba ada melebih. Mak bicara lori idi nasaba ada mapakario renu. Ya, menghargai pasangannya, istrinya dengan penghargaan terbaik. Digagar ya sange egoisme. Ya, sebaliknya idi bapak-bapak maka papena dita nareko Makassar mak bicara baineta Makassar atuni Makossar atuni maripot tuni. Ya, kira-kira maga perasaan. Ya, nulia maka daki seharusnya rumah tangga ini menjadi baiti jannati, tapi narik makro modele berubah menjadi baiti nari, rumahku ini laksana neraka bagiku. Tapi narik makanjai mak bicara mak berikada baineta, ya pasti kita akan mengatakan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku, istriku bagaikan bidadari di rumahku. Ya, idi lapungan anak narik ko Makassarai materai ambota indota mak bicara, kira-kira bagaimana? Ya, apakah betah tinggal di rumah? Ya, banyak podcast remaja banyak meninggalkan rumahnya karena tidak tenang di rumahnya. Ya, karena ayah ibunya terlalu kasar dan keras mendidiknya. Idi anak efemeng nariko materai ambota mak bicara indota mak bicara misalnya. Tidak ada yang namanya kelembutan. Lari pasti lari. Jadi togang adana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Majapun error ya sange arifqah, kelembutan, sifat kasih sayang, la yakunu fi syai'in tengang keri sede sewa-sewa sengadina madeceng inania mapedeceng. Mudah-mudahan pada nukar manang ipung Allah Ta'ala arota sinemata maceri wisalompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangkana padang kaki pak biasa letah pusi pak iria senge sifat arifqah dalam kehidupan keseharian kita. Kita niat amal dan sampaikan kepada keluarga dan sahabat lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari ilmu yang tidak berkah, tidak bermanfaat. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari hati yang tidak khusyuk,
hati yang tidak tenang, hati yang tidak ikhlas, jiwa yang tidak puas. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah dari doa-doa yang tidak engkau ijabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiqi wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.